Bismillah. Ya, berikut ini silahkan antum baca kalimat yang ana minta untuk dibaca lengkap dengan harokat akhir. Ya, setelah itu ana akan membacakannya sebagai kunci jawaban dari bacaan antum. Ini ada pada halaman ke-28 Kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha juz atau jilid yang pertama. Ada perintah Iqra, ya, bagian bawah. Ya, wahid, nomor 1. Silahkan antum baca nomor 1. Tayyib, sudah antum baca lengkap dengan harokat akhir? Jika belum, masih berpikir, bisa pause video ini, kemudian dilanjutkan kembali. Ya, sekarang ana baca sebagai kunci jawabannya. Aina baitul mudarrisi huwa ba'idun. Terjemahannya, di mana rumah guru? Dia jauh. Dia di sini maksudnya rumah, ya, rumah gurunya. Huwa ba'idun, dia jauh. Aina baitu, baitu di sini dhammah sebagai mubtada. Mubtada yang diakhirkan. Mana khobarnya? Khobarnya adalah kata aina. Ya, kata tanya aina. Ini khobarnya. Ya, kita ulang kembali, sudah pernah kita jelaskan. Jika ada model kalimat ainal kitabu, misalnya al-kitabu berarti mubtada yang diakhirkan. Ainanya sebagai khobar yang didahulukan. Ainal qalamu, al-qalamu sebagai mubtada yang diakhirkan. Aina sebagai khobar yang didahulukan. Ya, jadi baitu marfu' dengan dhammah sebagai mubtada, ya, yang diakhirkan. Dan dia berupa mudhaf. Mudhaf ilaihnya adalah al-mudarrisi. Ya, jadi al-mudarrisi majrur dengan kasrah sebagai mudhaf ilaih. Huwa ba'idun. Ba'idun dhammah, ya di sini dhammahnya bertanwin sebagai khobar. Berarti mana mubtada'nya? Mubtada'nya adalah dhamir huwa. Ifnan, nomor 2. Silahkan antum baca. Tayyib. Sekarang Anda baca. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'anu marfu' dengan dhammah sebagai mubtada. Kitabu dhammah sebagai khobar. Ya. Dan dia berupa mudhaf. Kemudian Allahi sebagai mudhaf ilaihinya. Majrur dengan kasrah. Al-Quran adalah kitab Allah. Salasah. Silakan antum baca. Tayyib. Sekarang ana. Al-Ka'batu baitullahi. Al-Ka'batu baitullahi. Terjemahnya, Ka'bah adalah rumah Allah. Ya, baitullah. Al-Ka'batu dhammah sebagai mubtada. Baitu dhammah sebagai khobar. Dan dia berupa mudhaf. Allahi kasrah sebagai mudhaf ilaih. Ya, mudhaf ilaih dari baitu. Arba'ah. Silahkan antum baca. Tayyib. Sekarang Anda baca. Muhammadun sallallahu alaihi wasallama Rasulullahi. Terjemahnya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah berikan salawat dan salam kepada beliau, adalah utusan Allah. Muhammadun di sini dhammahnya bertanwin sebagai mubtada. Ya.
Sallallahu alaihi wasallam ini kalimat sisipan ya, doa. Shalla ini fi'il madhi, Allahu dhammah sebagai fa'il. Ya, model fi'il madhi shalla ini belum kita pelajari ya. Alaihi, ala ini huruf jar. Ketika bertemu dengan dhamir hu, dia dibaca menjadi huruf alif pada alanya ini dibaca jadi ya sukun alaihi ya. Kemudian dhamir hu-nya dibaca kasrah alaihi. Wasallama. Ya, sallama ini fi'il madhi juga. Namun model fi'il ini juga belum kita pelajari. Jadi ini kita lewatkan saja ya. Ini doa ya, doa. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulu dhammah sebagai khobar. Ya, mana mubtada'nya tadi? Ada mubtada', ada khobar. Mubtada'nya tadi Muhammadun. Dan rasulu ini juga berupa mudhaf. Ya, jadi khobarnya berupa mudhaf. Allahi kasrah sebagai mudhaf ilaih. Dari rasulu. Khamsah. Silakan antum baca. Thayyib. Sekarang ana baca. Kharaja al-mudarrisu atau kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Terjemahnya, guru telah keluar, ya dibalik ya. Guru telah keluar dari ruangan direktur. Nah, kharaja ini fi'il madhi. Sudah kita pelajari ya. Kharaja fi'il madhi. Kata kerja lampau. Artinya telah keluar. Al-mudarrisu dhammah sebagai fa'il dari kharaja. Min huruf jar. Ghurfati kasroh karena ada huruf jar min. Dan ghurfati ini berupa mudhaf. Al-mudiri mudhaf ilaihinya. Majrur dengan kasrah. Ya thayyib, sittah. Silahkan antum baca. Thayyib, sudah? Jika belum, bisa pause video ini, kemudian lanjutkan kembali. Sekarang Anda baca. Hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Terjemahnya, ini adalah rumah Hamid dan itu adalah rumah Khalid. Hadza baitu, baitu dhammah sebagai khobar ya. Mubtada'nya mana? Mubtada'nya hadza. Isim isyarah, kata tunjuk. Dan khobarnya ini berupa mudhaf, Hamidin sebagai mudhaf ilaihnya, majrur dengan kasrah. Kasrahnya bertanwin karena tidak beralif lam ya. Wa dzalika baitu, ya baitu di sini dhammah sebagai khobar. Mubtada'nya mana? Mubtada'nya dzalika. Dan baitu juga berupa mudhaf, Khalidin sebagai mudhaf ilaih, majrur dengan kasrah. Kasrahnya bertanwin karena apa? Karena tidak beralif lam. Berikutnya sab'ah. Silahkan antum baca. Thayyib, sudah? Sekarang giliran ana baca. Ibnu Ammarin talibun wabnu Yasirin tajirun. Terjemahnya, putra Ammar adalah seorang pelajar dan putra Yasir adalah seorang pedagang. Ibnu dhammah sebagai apa? Mubtada. Dan dia berupa mudhaf. Ya, jadi mubtada'nya berupa mudhaf. Ammarin majrur dengan kasrah sebagai mudhaf ilaihnya.
Ya, mudhaf ilaih dari ibnu. Kasrohnya bertanwin karena tidak beralif lam. Talibun dhammah, dhammahnya bertanwin di sini sebagai apa? Sebagai khobar dari mubtada. Ya, jadi ada mubtada, ada khabar. Wabnu, ya ini dhammah sebagai apa? Sebagai mubtada kembali. Ya ini kalimat baru ya. Dan dia berupa mudhaf. Yasirin sebagai mudhaf ilaih. Majrur dengan kasrah. Kasrahnya bertanwin karena tidak beralif lam. Ya, jadi ibnu ini mubtada dan dia berupa mudhaf. Yasirin sebagai mudhaf ilaihnya. Tajirun dhammah karena sebagai apa? Sebagai khobar dari mubtada. Jadi ada mubtada, ada khobar. Ya, dhammah bertanwin karena tidak beralif lam. Jadi Anda menyebutkan dhammah begitu saja atau kasrah begitu saja, baik bertanwin maupun tidak bertanwin. Ya, intinya kita sudah paham kapan dia bertanwin. Bertanwin ketika tidak beralif lam, ya. Dan kapan dia tidak bertanwin. Tidak bertanwin jika beralif lam atau jika sebagai mudhaf. Ya. Ya ingat, ketika tidak bertanwin, yang pertama ketika ada alif lam. Yang kedua ketika sebagai mudhaf. Ya, berikutnya samaniyah. Silahkan baca. Tayyib, sudah antum baca? Sekarang ana baca. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Ya, sekali lagi, baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Ya, model kalimat ini sama seperti kalimat nomor 7 ya. Artinya, rumah guru jauh dan rumah pedagang dekat. Atau rumah guru tersebut jauh dan rumah pedagang tersebut dekat. Baitu marfu' dengan dhammah sebagai apa? Mubtada. Dan dia berupa mudhaf. Al-mudarrisi sebagai mudhaf ilaihnya majrur dengan kasrah. Ba'idun dhammah sebagai apa? Sebagai khobar. Jadi ada mubtada baitu, ada khobar ba'idun. Ya, dhammah sebagai khobar. Wa baitu, ya baitu di sini dhammah sebagai mubtada kembali ya, ini kalimat baru. Dan dia berupa mudhaf, at-tajiri sebagai mudhaf ilaihnya majrur dengan kasrah. Qaribun dhammah sebagai apa? Sebagai khobar. Jadi ada mubtada, ada khobar. Qaribun dhammah sebagai khobar. Ya. Berikutnya tis'ah nomor 9. Silahkan baca. Thayyib. Sekarang ana baca. Hadza miftahus sayyarati. Aina miftahul baiti? Hadza miftahus sayyarati. Aina miftahul baiti? Terjemahnya, ini adalah kunci mobil. Di mana kunci rumah? Ya, hadza miftahu. Miftahu dhammah sebagai apa? Sebagai khobar. Ya, mubtada'nya mana? Mubtada'nya hadza, kata tunjuk atau isim isyarah. Dan miftahu ini juga berupa mudhaf. As-sayyarati mudhaf ilaihnya, majrur dengan kasrah. Aina miftahu? Ya, ini model pertanyaan yang ada ainanya. Miftahunya dhammah sebagai apa? Sebagai mubtada yang diakhirkan ya, sama seperti kalimat yang pertama tadi ya, kalimat nomor 1 ya. Miftahu sebagai mubtada yang diakhirkan ya, dhammah dia sebagai mubtada yang diakhirkan. Khobarnya mana? Khobarnya aina tadi, kata tanya aina. Dan miftahu ini berupa mudhaf, al-baiti mudhaf ilaihnya majrur dengan kasrah.
Thayyib. Asyarah, 10. Silakan baca. Thayyib, sekarang ana baca. Man anta ya waladu ana benu Abbasin. Ana benu Abbasin. Terjemahnya, siapa kamu, wahai anak laki-laki? Saya adalah putra Abbas. Man anta ya waladu. Waladu, dhammah. Kenapa? Karena diawali dengan harfun nida, ya, huruf untuk memanggil. Wahai, ya. Contoh lain, ya ustazu, ya tabibu, ya tajiru, ya rajulu, ya mudarrisu. Jadi setelah ya, harokatnya dhammah tanpa tanwin, ya. Panggilan, wahai anak laki-laki. Nah, di sini kalau ditanya mana mubtada, mana khabarnya? Ya, kalimat seperti ini sama seperti model pertanyaan aina tadi. Ainal miftahu, ainal kitabu, ainal qalamu. Ya, antanya ini, man anta. Antanya ini sebagai mubtada yang diakhirkan. Mubtadanya berupa dhamir, ya. Harokatnya tetap tidak diubah-ubah, anta ya anta. Kemudian khobarnya mana? Khobarnya didahulukan, yaitu man. Ya. Jadi man anta, man anti, man huwa, man hiya. Jadi anta, anti, huwa, hiyanya itu dalam kalimat seperti ini sebagai mubtada yang diakhirkan, mannya sebagai khobar yang didahulukan. Ya, silakan ini jadikan pegangan saja, ya. Tidak usah diambil pusing, kenapa begitu, kenapa. Nanti lama-lama paham sendiri. Ya, ana benu Abbasin. Ibnu di sini dhammah sebagai apa? Sebagai khobar, ya. Sebagai khobar. Mubtadanya mana? Mubtadanya ana, dhamir ana. Jadi ibnu sebagai khobar, marfu' dengan dhammah, dan dia berupa mudhaf. Mudhaf ilaihnya Abbasin, majrur dengan kasrah. Thayyib, untuk latihan ini sampai di sini saja. Untuk 11, ini latihan membaca tanpa harokat sampai di sini, ya, sampai nomor 10. Kemudian untuk 11 dan seterusnya silahkan diterapkan, ya, mirip-mirip kalimatnya. Kemudian kita lanjut pada halaman ke-32, ya. Membaca halaman 32. Ini juga tanpa harokat. Di sini perintahnya, iqra' ma yali mura'iyan qawa'ida nutqi hamzatil wasli. Bacalah kalimat-kalimat berikut dengan memperhatikan kaidah-kaidah menyebutkan hamzah wasal. Ya, kita sudah menjelaskan di video penjelasan bahwa hamzah wasal ketika di awal kalimat dia dibaca, ya, dibaca dia. Di sini untuk ibnu dan ismun, ya, ibnun dan ismun dibaca kasrah hamzah wasalnya di awal kalimat. Namun jika di tengah kalimat, maka dia tidak dibaca. Ya, apabila diawali dengan, intinya dia di tengah kalimat ada huruf atau ada kata sebelumnya, maka dia tidak dibaca. Walaupun dalam berdialog, ya, boleh saja kita baca, ya. Misalnya seperti ini. Wabnu, ini kan di tengah kalimat. Dia tidak dibaca jika dibaca wasal. Ini kaidah asalnya. Namun kalau dalam berdialog, boleh aja kita putuskan. Wa Ibnu Hamid, begitu, ya, boleh dalam berdialog. Ini kan membaca yang sebenarnya. Maka kita terapkan kaidah ini. Thayyib, kita baca wahid, nomor 1. Silahkan antum baca terlebih dahulu. Thayyib, jika masih butuh berpikir, bisa pause video ini. Sekarang Anda baca. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wabnu Hamidin fil Hindi. Terjemahnya, putra Muhammad di Irak dan putra Hamid di Hindia. Ibnu marfu' dengan dhammah sebagai mubtada, dan dia berupa mudhaf.
Muhammadin sebagai mudhaf ilaihnya majrur dengan kasrah. Ingat ya, kita sebut kasrah mencakup apakah kasrahnya tidak bertanwin maupun bertanwin, supaya singkat saja ya. Adapun ketika ada latihan, pilihan berganda, disebut dirinci, apakah harokatnya kasrah atau kasrotain, maka ya dirinci, tentukan dengan jelas apakah kasrah atau kasrotain. Itu kalau dalam latihan. Namun dalam menjelaskan ini, Ana menyebutkan kasrah berarti mencakup kasrah yang tidak bertanwin maupun bertanwin. Begitu juga dhammah. Atau kalau ada fathah, begitu juga fathah. Namun saat ini kita belum ada belajar terkait fathah. Ya, Muhammadin sebagai mudhaf ilaih. Fil Iraqi kasrah karena ada huruf jar fi. Wa ibnu Hamidin ibnu dhammah sebagai apa? Mubtada. Ya, ini kalimat baru. Dan dia berupa mudhaf. Hamidin sebagai mudhaf ilaihnya majrur dengan kasrah. Fil Hindi kasrah karena ada huruf jar fi. Tayyib. Itsnan, silakan antum baca. Tayyib, sekarang Anda baca. Kharaja ibnu at-tabibi atau kharaja ibnu at-tabibi minal baiti. Telah keluar putra dokter. Ya. Dibalik aja maknanya, putra dokter telah keluar dari rumah. Ya, kharaja ini fi'il madhi, kata kerja lampau. Ibnu di sini dhammah sebagai apa? Fa'il, ya. Sebagai fa'il. Dan dia berupa mudhaf. At-tabibi sebagai mudhaf ilaihnya majrur dengan kasrah. Minal baiti. Kasrah al-baiti karena ada huruf jar min. Tayyib, salasah. Silahkan antum baca. Tayyib, sudah. Sekarang Anda baca. Zahaba ibnu at-tajiri. Atau dibaca sambung ya. Zahaba ibnu at-tajiri ila suqi. Ya, artinya telah pergi putra pedagang tersebut ke pasar. Ya, kita balik saja. Putra pedagang tersebut telah pergi ke pasar. Ya, zahaba ini fi'il madhi. Ibnu sebagai fa'ilnya. Ya, pelakunya. Ya, maka harokatnya dhammah. Jadi ibnu dhammah, dhammahnya satu nih ya. Bukan tanwin ya. Ibnu ya dhammah sebagai fa'il dan dia berupa mudhaf. At-tajiri sebagai mudhaf ilaihnya majrur dengan kasrah. Ila suqi kasrah karena ada huruf jar ila. Arba'ah. Ya, silakan baca. Tayyib, sekarang Anda baca. Ismul muhandisi Faisalun wasmut tabibi Mas'udun. Ya, karena sudah cukup panjang ya. Silakan antum langsung saja yang terjemahkan dan jelaskan kenapa dhammah, kenapa kasrohnya. Mirip seperti kalimat-kalimat sebelumnya tadi yang pada latihan sebelumnya ya. Kemudian khamsah afwan, seharusnya antum duluan baca ya. Sudah antum baca ya, sudah Anda baca ya. Thayyib, Anda baca langsung. Masmur rajuli. Ya. Terjemahnya, apa nama laki-laki tersebut? Kalau dalam bahasa Indonesia kita bertanya nama dengan siapa? Dalam bahasa Arab dengan apa? Apa nama laki-laki tersebut? Masmu, dhammah di sini karena sebagai apa? Ya, sebagai mubtada juga yang diakhirkan. Ya, sama seperti aina dan man tadi ya. Ainal kitabu. Ya, seperti ini juga. Masmur rajuli. Ismu ini sebagai mubtada yang diakhirkan. Ya, jadi dia dhammah. Khobarnya mana? Khobarnya ini, ma ini. Kata tanya ma. Yang didahulukan. Khobar yang dahulukan. Jadi ismu, dan ismu ini mubtada yang diakhirkan, dan dia berupa mudhaf. Ar-rajuli sebagai mudhaf ilaihnya,
majrur dengan kasrah. Sittah, silakan antum baca. Thayyib, sekarang Anda baca. Ibnu man anta, ana benul waziri. Terjemahnya, putra siapa kamu? Saya adalah putra menteri. Ibnu marfu dengan dhammah sebagai ya khobar yang didahulukan. Nah, ini lagi. Ini silahkan dipegang saja ya, tidak usah diambil pusing. Model kalimat seperti ini. Ibnu man anta. Ya. Contoh lain, qalamu man hadza. Pena siapa ini? Kitabu man hadza. Buku siapa ini? Ya, sama seperti ini. Ibnu man anta. Jadi kalimat pertamanya ini sebagai khobar yang didahulukan. Ya, dia dhammah. Ya, khobar itu kan dhammah. Asalnya. Marfu dengan dhammah. Ya, ibnu dhammah sebagai khobar yang didahulukan. Dan dia berupa mudhaf. Mudhaf ilaihnya mana? Mudhaf ilaihnya adalah man-nya ini. Ya. Jadi misalnya qalamu man hadza, qalamu khobar yang dahulukan dan dia berupa mudhaf, man sebagai mudhaf ilaihnya. Kitabu man hadza, begitu juga kitabu khobar dan dia mudhaf, man sebagai mudhaf ilaihnya. Anta di sini sebagai mubtada yang diakhirkan. Ya, mubtadanya berupa dhamir ya, anta, kata ganti. Kamu. Ya, contoh tadi juga kitabu man hadza, hadzanya itu sebagai mubtada yang diakhirkan. Ya, ini silahkan dipegang saja, tidak usah diambil pusing dan diterapkan dengan kalimat-kalimat semisalnya. Ana benul waziri. Ibnu di sini marfu dengan dhammah sebagai apa? Sebagai khobar. Mubtadanya mana? Mubtadanya ana. Ya. Saya adalah putra al-waziri. Kasrah sebagai mudhaf ilaih dari ibnu. Jadi ibnu ini juga berupa mudhaf ya. Ya thayyib, ini latihan membaca tanpa harokat. Bisa diulang-ulang sampai antum bisa sempurna membaca kalimat-kalimat ini. Ya demikian, walhamdulillah.